Bayangkan, mencetak gol paling penting dalam sejarah negara kamu, lalu merayakannya dengan sunyi. Tidak semua legenda lahir dengan sorotan kamera. Tidak semua pahlawan suka berteriak setelah menang. Dan tidak semua pemain hebat membutuhkan selebrasi berlebihan untuk diingat dunia. Nama itu adalah Andrés Iniesta, seorang anak pendiam dari desa kecil bernama Fuentealbilla, Spanyol, jauh dari gemerlap kota besar, jauh dari mimpi glamor sepak bola. Ayahnya hanyalah pekerja biasa, ibunya ibu rumah tangga. Tapi satu hal yang tidak biasa dari anak ini, sentuhan pertamanya pada bola. Sejak kecil, Iniesta tidak bermain dengan tenaga. Ia bermain dengan otak dan perasaan. Saat anak-anak lain berlari secepat mungkin, Iniesta berpikir satu langkah lebih cepat. Ia tidak menendang keras, tapi menendang tepat. Pada usia 12 tahun, bakatnya membawa ia ke La Masia, akademi legendaris Barcelona. Tapi disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Iniesta kecil sering menangis di malam hari. Ia rindu rumah, rindu ibunya, rindu desa kecilnya. Ia bahkan sempat ingin menyerah dan pulang. Tapi kalimat sederhana dari pelatihnya mengubah segalanya. Kalau kamu pergi sekarang, kamu tidak akan tahu seberapa besar kamu bisa menjadi. Ia bertahan, diam-diam, tanpa sorotan, tahun demi tahun berlalu. Di La Masia, Iniesta bukan yang paling kuat, bukan yang paling cepat, bahkan bukan yang paling mencolok. Tapi satu hal membuat semua pelatih terdiam. Bola selalu aman di kakinya. Pada 2002, di usia 18 tahun, Iniesta melakukan debut bersama tim utama Barcelona. Ia masuk ke tim yang penuh bintang. Banyak yang tidak sadar bahwa bocah pendiam ini akan menjadi otak permainan klub terbesar di dunia. Lalu datang era Frank Rijkaard, dan kemudian Pep Guardiola. Di bawah Guardiola, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Barcelona tidak hanya menang, mereka mendominasi. Dan di tengah dominasi itu, Iniesta bukan pencetak gol terbanyak, bukan kapten paling vokal, tapi ia adalah denyut nadi permainan. Setiap sentuhan Iniesta punya tujuan, setiap operan punya makna, setiap gerakannya membuat lawan kehilangan orientasi. Bersama Xavi, ia membentuk duet gelandang paling harmonis dalam sejarah sepak bola. Jika Xavi adalah metronom, maka Iniesta adalah melodi. Musim demi musim, trofi demi trofi, La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, Treble Winners. Sextuple bersejarah ke 2009. Tapi, puncak kisah Iniesta bukan terjadi di Barcelona. Tanggal 11 Juli tahun 2010, final Piala Dunia Spanyol versus Belanda, skor 0-0 hingga perpanjangan waktu. Ketegangan memenuhi stadion. Satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Satu momen bisa mengubah sejarah. Menit ke-116, bola liar jatuh ke kaki Iniesta. Tanpa panik, tanpa ragu. Satu sentuhan, satu tembakan. Gol. Gol itu bukan hanya gol kemenangan. Itu adalah gol pertama yang membawa Spanyol menjadi juara dunia. Dan lihat selebrasinya, tidak ada lonjakan kegembiraan berlebihan. Tidak ada teriakan. Ia hanya membuka kausnya, menunjukkan tulisan, Dani Jarque, siempre con nosotros. Penghormatan untuk sahabatnya yang telah meninggal dunia. Di saat dunia bersorak, Iniesta memilih mengenang. Itulah Iniesta. Hebat tanpa ego, besar tanpa kesombongan. Namun, di balik senyumnya, Iniesta menyimpan pertempuran yang tidak terlihat. Ia pernah mengalami depresi berat, merasa kosong meski memenangkan segalanya, merasa hilang di tengah gemerlap dunia sepak bola. Ia berani bicara. Ia berani jujur bahwa bahkan legenda pun bisa rapuh. Dan justru dari kejujuran itu, dunia semakin menghormatinya. Tahun 2018, Iniesta meninggalkan Barcelona bukan karena dibuang, tapi karena ia tahu waktunya telah selesai. Satu stadion berdiri, satu stadion menangis. Semua orang tahu, ini adalah perpisahan seorang legenda sejati. Ia melanjutkan karier ke Jepang bersama Vissel Kobe, tidak untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk menikmati sepak bola dengan caranya sendiri. Tanpa tekanan, tanpa tuntutan, hanya cinta pada permainan. Andrés Iniesta mengajarkan dunia satu hal penting. Sepak bola bukan tentang seberapa keras kamu berteriak, tapi seberapa dalam kamu meninggalkan jejak. Ia bukan pemain paling berisik, tapi saat ia pensiun,
dunia terasa lebih sunyi karena kita sadar kita baru saja kehilangan seorang maestro.